Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini perkenankan kelompok kami untuk menyampaikan contoh menjadi warga negara yang baik khususnya di masa pandemi saat ini. Sebelumnya, apa sih pengertian warga negara itu? Secara etimologis, kata warga negara berasal dari bahasa Romawi yang pada saat itu menggunakan bahasa Latin. Kata warga negara berasal dari kata civis atau civitas yang memiliki arti anggota warga yang berasal dari city-state. Selain itu, kata civitas dalam bahasa Perancis dapat diistilahkan sebagai citoyen yang memiliki makna warga, dalam cité yang memiliki makna kota yang memiliki hak terbatas. Sementara itu, menurut Encyclopedia of the Social Sciences 1968, warga negara didefinisikan sebagai orang yang tercatat keanggotaannya dari sebuah negara, baik yang tinggal di wilayah negara tersebut maupun berada di luar negara tersebut pada jangka waktu tertentu. Menurut pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kemudian, bagaimana menjadi warga negara yang baik? Salah satu cara menjadi warga negara yang baik yaitu menjalankan kewajibannya sebagai warga negara. Hal ini sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dengan demikian, di masa pandemi ini, warga negara wajib mengikuti peraturan pemerintah, yaitu menjalankan kewajiban protokol 5M. Protokol 5M dalam pencegahan penularan virus corona yang pertama ialah mencuci tangan. Mencuci tangan hingga bersih dilakukan secara rutin saat sebelum maupun sesudah melakukan beberapa kegiatan tertentu. Contohnya, ketika sebelum masak atau makan, sesudah menggunakan kamar mandi, ketika sebelum memasuki suatu tempat atau bangunan, serta setelah kita menutup hidung saat batuk ataupun bersin. Tata cara mencuci tangan yang baik ialah lama pencucian tangan setidaknya tidak kurang dari 20 detik. Lalu, gunakanlah sabun atau pembersih tangan yang beralkohol dengan kadar 60% agar dapat membunuh virus dan kuman-kuman yang terdapat pada tangan tersebut. Yang kedua, ada menggunakan masker. Seperti yang kita ketahui, bahwa virus COVID-19 ini menular melalui droplet atau percikan cairan yang dikeluarkan saat seorang batuk maupun berbicara. Ketika percikan cairan atau droplets ini terhirup oleh orang lain, maka saat itu juga penularan COVID-19 ini terjadi. Oleh karena itu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menerapkan pemakaian masker sebagai protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh seluruh warga di dunia. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pernah mengatakan pada awal pandemi virus COVID-19 di tahun 2020 bahwa penggunaan masker hanya disarankan untuk seorang yang sedang sakit dan tidak berlaku untuk seorang yang sehat. Namun, seiring berjalannya waktu, penularan virus COVID-19 ini semakin meningkat, sehingga membuat Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menerapkan kebijakan baru tentang penggunaan masker ini, yang mana setiap orang, baik sehat maupun sakit, wajib menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia pun juga memperbarui kebijakan untuk penggunaan masker akhir-akhir ini, di mana setiap warga Indonesia wajib menggunakan double masking atau masker ganda. Tidak hanya itu, Centers for Disease Control and Prevention juga memperbarui pedoman mengenai penggunaan masker ini, di mana setiap orang wajib menggunakan masker apabila terdapat anggota keluarga yang terinfeksi virus COVID-19. Yang kedua, apabila terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena virus COVID-19 karena sering beraktivitas di luar rumah. Yang ketiga, apabila seorang tersebut merasakan mengalami gejala-gejala virus COVID-19. Yang keempat, apabila seorang tersebut berada di ruangan sempit.
Dan yang terakhir, apabila seorang tersebut tidak bisa menjaga jarak sehingga bisa menimbulkan kerumunan. Yang ketiga yaitu menjaga jarak. Protokol kesehatan ketiga yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19, disebutkan bahwa untuk menghindari terkena droplets dari orang yang berbicara, batu atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan dengan orang lain, wajib menjaga jarak minimal 1 meter. Namun, jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka rekayasa administrasi dan rekayasa teknis dapat dijadikan solusi untuk mengatasinya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan sebagainya. 4. Menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan merupakan upaya kita untuk mendukung program pemerintah dalam memberantas penyebaran COVID-19. Berikut tips dalam menjauhi kerumunan. Mengurangi mobilitas di luar rumah yang dapat membuat kita rentan tertular virus COVID-19. Apabila harus keluar, sebisa mungkin tidak berada di pusat keramaian seperti toko, halte, stasiun, dan pusat keramaian yang memiliki resiko tinggi. Yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar tempat tinggal, maka semakin tinggi juga terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, jika tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat serta tidak ada tanda-tanda penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan begitu cepat. Selain itu, diharapkan seluruh masyarakat ikut mendukung program vaksinasi dengan mengikuti vaksinasi yang ada. Vaksinasi berfungsi membangun imunitas tubuh sehingga mampu melawan infeksi virus penyebab COVID-19. Dengan imunitas yang terbentuk, maka seseorang tidak akan merasakan sakit yang begitu parah, serta untuk mengurangi angka kematian. Yuk, terapkan protokol kesehatan 5M untuk mencegah penularan dan penyebaran virus corona di Indonesia. Selain itu, jangan lupa untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar terhindar dari infeksi COVID-19. Mari menjadi warga negara yang cerdas dan ikut mensukseskan program pemerintah. Sekian, terima kasih.